Magnitudo 0 ini adalah fase paling awal dari sebuah gempa, bahkan bisa dibilang hampir belum benar-benar dimulai. Pada magnitudo 0, getarannya sangat lemah. Tanah memang bergerak, tetapi pergeserannya lebih tipis dari sehelai rambut. Tidak ada manusia atau hewan yang bisa merasakannya. Getaran sekecil ini hanya dapat terdeteksi oleh alat khusus yang memang dibuat untuk membaca pergerakan mikro di dalam bumi. Jika seseorang berdiri tepat di atas pusat gempa sekalipun, dirinya tetap tidak akan menyadari bahwa tanah di bawahnya sempat bergeser. Yang kedua, magnitudo 1. Pada level ini, kekuatan gempa sudah meningkat sekitar 30 kali lipat dibandingkan magnitudo 0. Meskipun begitu, getarannya masih terlalu lemah untuk dirasakan manusia. Dalam kondisi yang sangat sunyi, misalnya berada jauh di bawah tekanan tanpa gangguan suara, mungkin ada sensasi denyut tipis yang bisa terdeteksi. Namun di kehidupan sehari-hari, getaran sekecil itu langsung kalah oleh suara dan aktivitas sekitar. Alat seperti seismometer mampu merekam pergerakan ini dengan jelas, tetapi tubuh manusia tetap tidak menyadarinya. Selanjutnya, magnitudo 2. Pada tahap ini, gempa mulai memasuki level yang berpotensi terasa oleh manusia. Namun itu hanya terjadi jika situasinya benar-benar mendukung. Misalnya berada di ruangan yang cukup sunyi dan cukup dekat dengan pusat gempa. Getarannya sangat halus, mirip sensasi ketika bus besar melintas di depan rumah atau saat pintu berat ditutup. Durasi getaran singkat dan tidak menimbulkan bahaya. Karena begitu ringan, banyak orang mungkin tidak menyadarinya. Tetapi bagi yang peka, momen itu cukup untuk membuatnya terdiam sejenak dan memastikan apakah barusan benar-benar terjadi sesuatu. Selanjutnya, magnitudo 3. Di tahap ini gempa sudah terasa sangat jelas oleh banyak orang. Getarannya muncul cepat, bisa berupa sentakan ringan atau getaran singkat yang tiba-tiba datang lalu hilang. Beberapa barang di rak mulai bergetar dan menimbulkan bunyi kecil. Dari atas mungkin terdengar suara seperti ada benda yang terjatuh. Meskipun belum menimbulkan kerusakan, guncangan ini cukup jelas untuk membuat orang saling menoleh dan bertanya, memastikan bahwa mereka tidak salah merasakan apa yang baru saja terjadi. Selanjutnya, magnitudo 4. Pada level ini, gempa sudah cukup kuat untuk membangunkan orang yang sedang tidur. Getarannya tidak lagi sekedar sentakan cepat, melainkan berlangsung beberapa detik dan terasa jelas. Kaca jendela mulai bergetar, dinding mengeluarkan bunyi berderit, dan getarannya bisa terasa sampai ke dada. Kerusakan serius memang belum terjadi, tetapi dampaknya sudah meninggalkan kesan. Di wilayah yang padat penduduk, kondisi seperti ini bisa memicu kepanikan ringan, terutama jika warganya jarang mengalami gempa. Selanjutnya, magnitudo 5. Di tahap ini gempa sudah berdampak nyata. Perabot di dalam rumah bergeser dari tempatnya, piring bisa terjatuh dan pecah, cat dinding mulai retak, bahkan bangunan lama berisiko mengalami kerusakan. Warga yang merasakan guncangan biasanya langsung panik dan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat layanan darurat mulai menerima banyak laporan dalam waktu yang bersamaan. Meskipun belum tergolong bencana yang besar, situasi ini cukup menimbulkan kepanikan, mengganggu aktivitas, dan menyebabkan kerugian. Selanjutnya, magnitudo 6. Pada level ini, gempa sudah masuk kategori berbahaya. Kerusakan terlihat jelas di banyak tempat. Dinding bisa runtuh, jalan terbelah, aliran listrik terputus, dan pipa gas berisiko bocor. Bangunan yang konstruksinya tidak memenuhi standar modern paling rentan buat roboh. Nah, di kota besar, dampaknya bisa sangat serius. Ratusan orang berpotensi terluka dan korban jiwa mulai berjatuhan. Getarannya juga tidak sebentar. Lebih dari 30 detik tanah terus berguncang, cukup lama untuk membuat siapapun sadar bahwa ini bukan sekedar gempa yang ringan, melainkan bencana yang nyata dan mengancam. Magnitudo 7. Pada tahap ini, gempa berubah menjadi bencana yang sangat besar. Banyak bangunan ambruk, jembatan runtuh, dan kebakaran bisa muncul akibat kerusakan infrastruktur. Rumah sakit langsung dipenuhi korban, bandara berhenti beroperasi, dan ribuan orang terdampak dalam waktu singkat. Guncangannya tidak hanya terasa di pusat gempa, tetapi menjalar hingga ratusan kilometer. Setelahnya, masa pemulihan tidak bisa selesai dalam hitungan hari. Perbaikan dan penanganan dampaknya itu bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Magnitudo 8. Pada level ini, gempa tergolong sangat besar dan jarang terjadi, tetapi dampaknya luar biasa mematikan. Bukan hanya
satu kota yang terkena, melainkan wilayahnya itu sangat luas dalam satu kawasan. Di daerah pesisir, gempa sebesar ini bisa memicu tsunami. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan listrik hancur total dalam waktu singkat. Korban jiwa dapat mencapai puluhan ribu orang. Pemerintah biasanya langsung menetapkan status darurat, sementara bantuan dari berbagai negara mulai berdatangan untuk membantu penanganan krisis. Magnitudo 9. Pada tingkat ini, gempa termasuk yang paling kuat yang bisa dihasilkan bumi. Energinya sanggup menggeser lempeng tektonik hingga beberapa meter dalam sekali kejadian. Akibatnya, garis pantai dapat berubah dan struktur wilayah ikut bergeser. Dampaknya menjangkau area yang sangat luas. Jutaan orang bisa terkena imbasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peristiwa sebesar ini bukan hanya menimbulkan kerusakan besar, tetapi juga meninggalkan perubahan permanen pada kondisi geografis dan jalannya sejarah. Magnitudo 10. Hingga saat ini, gempa berkekuatan magnitudo 10 belum pernah tercatat. Namun secara perhitungan teori, energinya bisa sekitar 30 kali lebih besar dibandingkan magnitudo 9. Jika itu benar-benar terjadi, dampaknya akan melampaui bencana biasa. Lempeng benua berpotensi terbelah, kota-kota bisa hancur dalam hitungan menit, dan tsunami raksasa setinggi ratusan meter dapat menyapu wilayah pesisir. Peristiwa seperti ini tidak lagi berskala regional, melainkan skala global, dengan konsekuensi yang mampu mengubah kondisi bumi dan kehidupan manusia secara permanen.